lor. Mas ya dulu. Coba parah. Oh, karena masih agak terus. Kayak sini ya? Pagi Dan. Siap. Belum sama nih. Belum Dan. Budi Gunadi Sadikin dan rombongan. Ini rombongannya Pak Menkes. Terbalik, Pak. Terbalik. Mas di sini rumah. Bang Bimo itu. Mantap. Boleh wawancara Pak Trenggono. Pak Trenggono boleh. Wawancara Pak Trenggono. Pagi Pak Budi. Halo Pak Budi. Nanti di dalam dulu. Oh iya ya. Ini karo BPJS kenaikan dalam 17. Bajunya apa pasang ini pas kan merah-merah kan masuk nih isi kendaraan Pertemuan dengan Pak Jokowi hari ini Pak. Ya, ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bersama saya, jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, ya doain supaya Pak Presiden dan Pak Ibu sehat, karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang, apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya berhasil. Pak, ada masukan apa dari Pak Jokowi tadi, Pak? Oh, Pak Jokowi titipnya itu kesehatan rakyat jangan dilupakan, jangan hanya presidennya aja yang dijagain. Itu 280 juta masyarakat Indonesia itu masih dijaga kesehatannya. Nah, kebetulan kan ada program cek kesehatan gratis. Nah, teman-teman udah cek belum? Belum. Itu nanti cek ke puskesmas. Sejauh ini gimana Pak pelaksanaannya? Sekarang sudah hampir 2 juta total, dan setiap harinya udah 110.000. Jadi sebulan tuh 3 juta. Jadi udah mulai kelihatan tuh siapa yang paling banyak darah tingginya, apakah di Solo, apakah di Jogja gitu, yang gulanya tinggi gitu kan. Dari 2 juta itu yang paling banyak terdeteksi apa Pak? Aku malu, nomor 1 gigi kayaknya. Saya baru sadar bahwa di puskesmas itu Pak Presiden memang 50% lebih nggak ada dokter gigi. Itu makanya banyak masyarakat kita punya problem gigi. Nomor 2 darah tinggi, nomor 3 gula. Nah, darah tinggi gula itu kalau 5 tahun 6 tahun nggak tangani jadi stroke sama jantung. Itu sebabnya kenapa kematian kita stroke sama jantung. Evaluasinya berarti akan ada dokter gigi itu atau gimana? Nah, saya lagi ngomong nanti sama dokter gigi ini banyak sekolahnya mahal, masukin susah. Dan kita lagi melobi supaya bisa lebih banyak lagi, kalau enggak mendidik apa tukang giginya supaya bisa ditingkatkan. Pak, mengenai kasus kemarin Pak, PPDS yang kemarin itu seperti apa Pak? Nanti akan tindak lanjut Ini Pak? terakhir ya, kadang nggak enak sama Pak Presiden. Jadi yang pertama ya, kita sangat menyesalkan kejadian. Nomor 2, saya juga mengucapkan terus sedih kepada keluarga dari korban. Yang ketiga, kita harus ada perbaikan. Jadi perbaikan yang pertama
kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSAS untuk lihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki. Kalau kita perbaiki sambil jalan kan freeze dulu 1 bulan, perbaiki sebentar. Yang nomor 2, ini harus ada efek jerah. Ini sering terjadi. Jadi undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus, jadi hal biasa. Jadi kita berpastikan STR, SIP dicabut. Karena pemenang sekarang ada di Kemenkes dan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa melakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan, masalah mental. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu, dan setiap tahun karena mereka kan under a lot of pressure, tekanannya banyak, setiap tahun harus tes. Sehingga dengan begitu kita bisa melihat kalau ada yang anxiety, apa cemas, ada yang depresi, itu bisa ketahuan lebih dini, sehingga kita bisa perbaiki. Itu yang 3. Bukannya berapa bulan? Diberlakukannya? Ini diberhentiin dulu prosesnya 1 bulan untuk kita evaluasi. Satu lagi Pak, penerapan BPJS yang rawat standar 1 kelas itu yang kris ini sebenarnya untuk mengangkat kualitas layanan ke masyarakat. Yang standar kris ini 1 kamar yang tadinya 6-8 jadi 4. Kamar yang tadinya nggak ada kamar mandi mesti keluar sharing, jadi setiap kamar yang berempat ada kamar mandi. Setiap kamar harus ada AC atau kipas angin, harus ada hordennya. Jadi kris ini sebenarnya bukan penghapusan kelas 3 atau 2, tapi menerapkan standar minimum layanan ke masyarakat yang harus dibantu. target pelaksanaannya masih Juni. Untuk biayanya Pak, untuk kan banyak kelas kan beda-beda. Ya. Terima kasih Mas. WA kapan Pak? WA kapan Pak kardio BPJS? Mohon doa restunya supaya kalau bisa serah terimanya kita lakukan bulan ini. Jadi nanti teman-teman di Solo udah bisa ke sana, gitu ya. Nanti kalau groundbreakingnya kita tunggu UAI, UAI-nya ini kapan? Karena mereka yang memberikan juga. Berarti dibuka dulu baru Dibuka dulu biar peluncuran. jangan peluncuran tapi belum ada pasien. Ini kita mau bisa lagi bekerja keras, kalau bisa bulan ini saya juga mau master juga sebentar. Iya. Dan itu bagus tuh. Nanti lihat teman-teman. Itu mungkin jadi salah satu rumah sakit terbagus di Indonesia. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Mak Tri ya? Itu moto aku tukang foto itu. Tapi Jumatan. Mas mobil. Awas mobil. Man.